Setiap negara umumnya memiliki standar pendidikan nasional, atau biasa disebut kurikulum nasional. Standar ini akan digunakan sebagai acuan dalam kegiatan belajar mengajar. Meski begitu, kamu pasti sering mendengar kalau sistem pendidikan di negara Finlandia merupakan sistem pendidikan terbaik saat ini. Ya, sistem pendidikan di negara Finlandia memang dikenal berbeda dengan pendidikan di negara kita. Tapi benarkah di Finlandia tidak ada PR dan ujian nasional? Di negara-negara Nordik seperti Denmark, Swedia, dan Finlandia, anak-anak belum menginjak sekolah formal sebelum berusia 7 tahun. Bagi mereka, anak dengan usia belum 7 tahun masih dianggap usia bermain-main. Orang Finlandia percaya anak-anak bisa belajar dan mengembangkan diri melalui bermain, berimajinasi, dan bersosialisasi dengan anak seusianya. Karena itu, masa prasekolah di Finlandia yang dimulai pada usia 5 tahun lebih menekankan pada bermain dan bersosialisasi. Finlandia setiap 12 anak diajar oleh satu guru. Dengan begitu, kesempatan murid untuk berinteraksi dengan gurunya lebih besar. Begitu juga sebaliknya, guru bisa lebih mengenal dan berinteraksi dengan muridnya. Dan tahukah kamu, di Finlandia tidak mengenal ujian nasional. Tidak ada tes wajib bagi siswa hingga usia 17-19 tahun. Gurulah yang melakukan penilaian kepada siswa-siswa mereka. Penilaian itu pun bukan bahan untuk kelulusan, peringkat, ataupun naik kelas, melainkan sekedar informasi untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Selain itu, siswa di Finlandia tidak dibebani dengan pekerjaan rumah atau PR yang berat. Semua sekolah di Finlandia didanai oleh negara. Dengan begitu, sistem pendidikan Finlandia membuka ruang selebar-lebarnya bagi setiap warga negaranya untuk bisa mengakses pendidikan terbaik dan berkualitas. Selain memberi subsidi penuh sekolah-sekolah, negara juga memberi makan siang, layanan kesehatan, dan angkutan umum gratis untuk siswa di sana. Jadi bisa dikatakan, tidak ada biaya sepeser pun untuk bisa bersekolah di Finlandia. Finlandia punya standar nasional yang mirip dengan kurikulum nasional di negara kita. Namun, guru sepenuhnya diberi kebebasan membuat kurikulum sendiri dan menerjemahkan standar tersebut. Profesi guru di Finlandia sangat terhormat, dan tentu saja seleksi untuk menjadi guru sangat ketat. Hanya mereka yang menempati peringkat 10% teratas yang bisa mendaftar sebagai guru. Selain itu, guru di Finlandia hanya mengajar selama 4 jam per hari. Kemudian selama 2 jam, mereka mengembangkan kurikulum dan menilai kemajuan siswa. Pelajar di Finlandia menerima kesempatan beristirahat selama 75 menit per hari. Kemudian ada istirahat 15 menit per setiap pelajaran berakhir. Orang Finlandia percaya, waktu istirahat dan bersantai yang cukup membantu siswa untuk fokus kembali. Selain itu, waktu istirahat menyediakan kesempatan bagi siswa untuk berinteraksi lebih banyak dengan teman-teman sekolahnya. Dan tak hanya itu, karena anak-anak juga diberi kesempatan untuk mendapat tidur berkualitas di pagi hari. Karena itu, jam sekolah di sana baru dimulai pada pukul 9 dan pulang pada pukul 2 siang. Sistem pendidikan Finlandia tidak mengenal kompetisi atau sistem peringkat. Tidak ada persaingan antar sekolah dan tidak ada istilah guru terbaik. Semua didorong bekerja sama satu sama lain untuk kemajuan pendidikan. Jadinya, tidak ada istilah sekolah unggulan atau sekolah yang buruk. Di Finlandia, semua sekolah harus maju dan berkembang. Dan yang lebih penting, tidak ada istilah siswa bodoh. Jadi, jika kamu ke Finlandia, kamu tidak akan menemukan sekolah favorit atau unggulan, apalagi bertaraf internasional. Karena semua sekolah di sana sama. Dengan sokongan negara yang kuat untuk pendidikan, termasuk mendanai seluruh sekolah, Finlandia bisa mewujudkan slogan pendidikan untuk semua. Di sana, semua sekolah sama rata. Tidak ada sekolah unggulan, sekolah elit, atau sekolah favorit. Semuanya sama, dan juga tidak membedakan siswa mampu atau kurang mampu. Dan yang terpenting, tidak ada istilah siswa pintar atau siswa bodoh, karena semua dianggap setara. Sekarang, di Finlandia sedang menjalankan revolusi metode pengajaran, yakni mulai menggantikan metode konvensional, mengajar dengan subjek, menjadi mengajar dengan topik atau fenomena. Dalam metode lama, siswa belajar dengan satu subjek tertentu per mata pelajaran, seperti sejarah, geografi, fisika, matematika, bahasa, dan lain-lain. Dalam metode yang baru, pengajaran berbasiskan topik atau fenomena. Pelajar akan belajar banyak subjek sekaligus. Seperti misalnya, topik tentang Uni Eropa, di mana di dalamnya ada soal sejarah, geografi, bahasa, dan ekonomi. Dan karena itulah, mengapa pendidikan di sana sangat maju dan berkembang.
Selain itu, guru di Finlandia diperbolehkan untuk membuat kurikulum sendiri sampai evaluasinya. Di Finlandia, profesi guru dihormati layaknya pengacara atau dokter. Terus anak Finlandia itu memulai sekolah di umur 7 tahun. Pemerintah Finlandia berpendapat, kesiapan mental anak-anak ketika memasuki dunia sekolah adalah hal terpenting dan usia 7 tahun ini dianggap sebagai usia terbaik. Memang, ini terbilang telat jika dibandingkan dengan beberapa negara, termasuk Indonesia beberapa tahun silam. Tetapi ini tidak lantas menjadikan anak-anak di Finlandia ketinggalan dalam pelajaran. Sebaliknya, mereka justru menjadi sangat kreatif. Mereka juga bisa memecahkan masalah sendiri. Hal ini terbukti dari tes International Program for International Student Assessment atau PISA. Pendidikan dasar di Brunei dimulai sejak taman kanak-kanak, yaitu dimulai pada umur 5 tahun. Sejak kelas 3 SD, murid-murid di Brunei sudah diarahkan menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar resmi di sekolah, di samping bahasa Melayu. Materi atau isi kurikulum di Brunei sesuai kebijakan perpaduan agama dan sains. Untuk pembelajaran agama di negara Brunei lebih ditekankan agar pendidikan itu membentuk manusia yang berakhlak, bermoral, dan berkepribadian luhur. Di Brunei Darussalam masih terdapat ujian akhir dan masih diberi tugas atau PR. Kerajaan Brunei Darussalam menggratiskan pendidikan di negara ini, mulai dari sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi. Profesionalitas guru menjadi perhatian pemerintah. Guru tidak berbisnis dan tidak mau berpolitik praktis. Karena politik diserahkan hanya kepada kerajaan, tugas guru di Brunei hanyalah mendidik. Brunei Darussalam masih menetapkan sistem peringkat dalam bidang pendidikannya. Di Brunei masih terdapat sekolah atau universitas favorit. Contohnya, University Brunei Darussalam atau UBD, University Teknologi Brunei, Sultan Syarif Ali Islamic University. Yang pertama adalah UBD, University Brunei Darussalam. UBD merupakan universitas negeri pertama dan terbesar yang ada di Brunei Darussalam. Memiliki lahan yang sangat luas dengan berbagai fasilitas mewah seperti tempat tinggal untuk mahasiswa, yaitu The Core, Residential College, asrama putra dan putri, baik untuk mahasiswa lokal maupun internasional, dan tersedia jalur beasiswa BDJS. Untuk jalur beasiswa, semua biaya akan di-cover oleh Kerajaan Brunei. Untuk pilihan program studi di UBD, menawarkan lebih banyak jurusan umum, seperti Science, IT, Sastra, Komputer, Asian Studies, dan lain-lain. Program studi secara detail yang tersedia di UBD bisa dilihat langsung di website resmi UBD yang telah kami cantumkan di kolom deskripsi. Di UBD terdapat fasilitas olahraga, sport center, jogging track, dan tersedia juga untuk jalur sepeda dan halte bus. Bagi yang tidak memiliki kendaraan sendiri, tidak usah khawatir, karena untuk bepergian keluar kampus dan ke pusat perbelanjaan bisa menggunakan bus umum hanya dengan membayar $1 saja. UBD juga memiliki masjid yang sangat besar dan luas. Masjid UBD selalu dibuka untuk sholat berjamaah 5 waktu dalam sehari, termasuk untuk sholat Jumat. Kapasitas Masjid UBD bisa menampung sebanyak 1.800 jamaah. Masjid UBD diresmikan pada tahun 1994 oleh Sultan Haji Hasan al-Bolkiah. Untuk fasilitas lingkungan asrama atau Residential College dilengkapi MPH, Multipurpose Hall, restoran, kantin, dan kafe untuk belanja makanan, minuman, dan pastinya telah dilengkapi internet gratis dengan Wi-Fi. Dan untuk dekor, fasilitasnya lebih lengkap dan mewah lagi. Ada 8 tower, masing-masing tower difasilitasi dengan lift. Setiap unit dilengkapi dengan full furniture dan full kitchen set. Untuk mahasiswa beasiswa, semuanya gratis. Yang kedua adalah UNISA, University Islam Sultan Syarif Ali. UNISA merupakan universitas Islam negeri pertama di Brunei Darussalam yang diresmikan oleh Sultan Haji Hasan al-Bolkiah pada tahun 2007. UNISA juga menawarkan jalur beasiswa BDJS. Bagi yang lolos beasiswa akan mendapatkan fasilitas yang di-cover oleh Kerajaan Brunei termasuk kesehatan, biaya hidup bulanan, dan tempat tinggal asrama secara gratis. Fasilitas yang terdapat di area kampus juga sangat lengkap, seperti auditorium, gimnasium, perpustakaan, ruang presentasi, ruang diskusi, kantin, lab bahasa, lab komputer, Wi-Fi, air conditioner atau AC, taman, dan fasilitas olahraga lainnya. Jurusan yang tersedia di UNISA selain jurusan agama, terdapat juga jurusan lainnya seperti perbankan, manajemen bisnis, pusat hubungan masyarakat dan internasional, dan untuk pilihan jurusan secara lengkap bisa langsung dilihat di website resmi UNISA.
Yang ketiga adalah UTB, University Teknologi Brunei. UTB merupakan universitas negeri yang juga menyediakan jalur beasiswa BDJS. UBD sebelumnya dikenal dengan nama ITB atau Institut Teknologi Brunei. UTB merupakan universitas unggulan di bidang teknik dan teknologi di Brunei Darussalam yang memiliki spesialisasi di bidang teknik, bisnis, dan komputer. Kesimpulannya, di Finlandia sekolah dimulai sejak usia 7 tahun, sedangkan di Brunei Darussalam sejak usia 5 tahun. Sekolah di Finlandia minim memberikan PR dan ujian, sedangkan di Brunei Darussalam masih menerapkan sistem tersebut. Di Finlandia, dana sekolah diberikan oleh pemerintah, begitu pula dengan Brunei Darussalam yang menggratiskan biaya pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Di Finlandia, guru bebas untuk memberikan bahan ajar sesuai yang ia inginkan. Sedangkan di Brunei Darussalam, guru masih memakai kurikulum dari kebijakan perpaduan agama dan sains. Tidak ada sistem peringkat di Finlandia, sedangkan Brunei Darussalam masih menerapkan sistem peringkat pada pendidikannya. Di Finlandia, semua sekolah setara, sedangkan di Brunei Darussalam masih terdapat sekolah atau universitas favorit.